Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Teman-teman, bapak atau ibu semua, apa kabar nih? Hari ini saya akan masuk nih dalam judul desktop apps atau bisa disebut dengan desktop aplikasi. Untuk sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Suheni, NIM saya 2306 120007 dari Prodi Teknik Elektro kelas A. Apakah semua bertanya-tanya mengapa aplikasi desktop itu sangat penting? Untuk itu, mari kita lanjutkan. Aplikasi desktop. Aplikasi desktop adalah program yang dirancang untuk dijalankan di komputer pengguna. Berbeda dengan aplikasi web. Aplikasi desktop tidak memerlukan koneksi internet untuk berfungsi. Perbedaan aplikasi desktop dengan aplikasi web. Perbedaan aplikasi desktop dengan aplikasi web yang pertama, akses. Akses merupakan aplikasi desktop yang diinstal di komputer atau laptop. Untuk sementara aplikasi web diakses melalui browser internet. Yang kedua, ketergantungan. Untuk aplikasi desktop itu tidak memerlukan koneksi internet. Sementara aplikasi web itu membutuhkan koneksi internet. Yang ketiga, platform. Aplikasi desktop ini dikembangkan secara khusus responsif dibandingkan aplikasi web. Manfaat aplikasi desktop. Manfaat aplikasi desktop dibagi menjadi 3, yaitu fungsi tanpa koneksi internet. Fungsi tanpa koneksi internet ini memiliki aplikasi desktop yang dapat digunakan secara penuh saat komputer tidak terhubung di internet atau di jaringan komputer. Yang kedua, kontrol penuh. Kontrol penuh ini memiliki kontrol penuh atas aplikasi desktop dan penggunaan yang disimpan di dalam komputernya. Yang ketiga, kinerja optimal. Kinerja optimal ini mempunyai aplikasi desktop yang pada umumnya lebih cepat dan responsif dibandingkan aplikasi web. Jenis-jenis aplikasi desktop ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, aplikasi natif. Aplikasi natif ini dibangun khusus untuk platform seperti Windows atau MacOS. Yang kedua, aplikasi web. Aplikasi web ini mempunyai aplikasi yang bisa diakses seperti browser web dan tidak menggunakan internet atau tidak perlu mengunduh dalam instalasi. Yang ketiga, aplikasi hibrida. Aplikasi hibrida ini menggabungkan elemen yang dari aplikasi native sampai web untuk fleksibilitas yang lebih tinggi. Untuk itu, kekurangan aplikasi web itu dibagi menjadi 3. Kekurangan dan kelebihan aplikasi desktop. Kelebihannya itu kinerja optimal. Yang kedua, kontrol penuh. Yang ketiga,
Fungsi tanpa koneksi internet. Kekurangannya tidak fleksibel. Yang kedua, membutuhkan instalasi. Yang ketiga, dikembangkan untuk satu platform. Selanjutnya, langkah-langkah membuat aplikasi desktop. Langkah-langkah untuk membuat aplikasi desktop ini 1. Merencanakan aplikasi. Merencanakan aplikasi adalah merencanakan kebutuhan dalam bentuk fitur yang akan dimasukkan di dalam aplikasi desktop. Yang kedua, desain antarmuka pengguna. Desain antarmuka pengguna merupakan desain antarmuka yang tertarik dalam mudah digunakan untuk pengguna. Dan yang ketiga, implementasikan fungsionalitas ini membangun fungsionalitas aplikasi yang sesuai dengan desain yang kita mau dan rencana yang telah kita buat. Selanjutnya, contoh aplikasi desktop yang populer di kalangan ini. Yang pertama, Microsoft Office. Microsoft Office adalah suite aplikasi perkantoran yang mencakup seperti Word, Excel, PowerPoint. Yang kedua, Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ini pengeditan foto dalam bentuk desain grafis yang profesional. Yang ketiga, Spotify. Spotify ini memiliki layanan streaming musik dengan berbagai koleksi lagu yang lebih besar dan mudah digunakannya. Tantangan dalam pengembangan aplikasi desktop. Tantangan dalam pengembangan aplikasi desktop ini menjadi kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi. Yang kedua, optimalisasi kinerja dalam penggunaan sumber daya. Yang ketiga, keamanan dalam perlindungan data. Masa depan aplikasi desktop. Masa depan aplikasi desktop ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, penting dan relatif. Penting dan relatif ini memiliki peperangan penting dalam dunia digital, seperti menyediakan solusi yang kuat untuk kebutuhan pengguna. Yang kedua, integrasi dengan teknologi lain. Integrasi dengan teknologi lain ini memiliki aplikasi desktop yang akan semakin terhubung dengan teknologi lain. Contoh seperti kecerdasan buatan dalam bentuk Internet of Things. Yang ketiga, inovasi dan kemajuan dalam pengalaman pengguna. Inovasi dan kemajuan dalam pengalaman pengguna ini memiliki terus inovasi dalam interaksi antarmuka dan pengalaman pengguna. Contohnya menjadikan aplikasi desktop ini semakin tertarik dengan. Sekian dari saya presentasinya. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.